Bagi masyarakat Indonesia, Wali Songo dikenal sebagai kumpulan ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Mereka berbagi peran dan tugas pada wilayah masing-masing. Wilayah yang masa itu merupakan milik dua kerajaan besar, yakni Sunda dan Majapahit. Yang menarik adalah, usaha penyebaran Islam di wilayah Sunda, dipimpin seorang diri oleh Sunan Gunung Jati. Mengapa demikian? Sebelum lanjut, mohon maklumnya jika tidak ada kesamaan pandangan. Setiap konten channel ini, berusaha mendasarkan sumber naskah yang jelas, serta yang mendekati masa peristiwa. Kami menghindari betul kisah dongeng, serta membatasi dari sumber babat yang di luar natural. Dongeng, dan sebagainya, justru akan berakibat buruk terhadap pewarisan sejarah itu sendiri. Bila berkenan, mohon subscribe, like, share, dan komen, agar channel ini berkembang bersama membagi sejarah jasa leluhur bangsa Indonesia. Para ahli sejarah Indonesia bersepakat bahwa, masuknya Islam di Nusantara dimulai dengan interaksi perdagangan, lalu membentuk komunitas Muslim di wilayah perdagangan, kemudian berlanjut perkawinan dengan penduduk lokal, dan puncaknya adalah jika kemudian raja penguasa wilayah adalah seorang Muslim. Baik dengan jalan merebut kekuasaan ataupun dengan cara mengislamkan raja tersebut. Tindakan raja tentu akan mudah ditiru dan ditaati oleh rakyatnya, termasuk dalam beragama. Namun ilustrasi tersebut tentu akan dijungkir balikan oleh dongeng Syekh Subakir. Dongeng itu mengisahkan, keberhasilan siar Islam harus dengan syarat tumbal, dan memaku batu jimat di Gunung Tidar. Juga perjanjian dengan syarat-syarat tertentu, baik dengan para siluman, maupun Sabdo Palon dan Semar, yang direpresentasikan pemilik Pulau Jawa yang syah. Dan semua itu atas perintah Sultan Turki. Dongeng ini perlu dikritisi, karena justru mengkerdilkan peran nyata para leluhur penyebar Islam, yang dilalui dengan cara wajar, mencontohkan perilaku yang baik, dan usaha-usaha politisnya. Sabdo Palon adalah cara intervensi penulisan sejarah kontroversial, berisi sinisme terhadap Islam, bersumber dari dalang yang dirasuki arwah Butolo Coyo. Artinya informasi sejarahnya dari orang kerasukan, yang dituliskan dan saling mengutip di antara Serat Gotoloco, Babat Kediri, dan Serat Darmo Gandul. Kita tinggalkan dulu dongeng Syekh Subakir serta kisah Sabdo Palon. Dari segi keilmuan setidaknya ada 4 teori kedatangan para pembawa agama Islam di Nusantara. Yaitu, teori kedatangan dari bangsa Arab, teori Persia, India Gujarat, dan Tiongkok. Adapun penyebarannya ada 5 bentuk. 1. Perdagangan. 2. Perkawinan. 3. Pendidikan. 4. Kesenian. 5. Politik. Hubungan Muslim pendatang di Nusantara, dimulai pada masa awal Islam itu lahir. Hal ini bisa dilihat jejaknya pada makam di Barus yang bertanggal 4 Hijriah. Untuk di Jawa Barat atau Pasundan, sosok Bratalegawa adalah tokoh pertama yang tercatat dalam naskah tradisi sebagai Haji pertama, yang kemudian disebut dengan Haji Purwagaluh. Bratalegawa adalah anak Prabu Bunisora Raja pengganti kakaknya yang gugur di Perang Bubat pada tahun 1357, yaitu Prabu Linggabuana. Bratalegawa menjadi Muslim karena profesinya sebagai pedagang. Kemudian menikah dengan wanita Gujarat, bernama Farhana. Bratalegawa setelah menjadi Muslim tinggal bersama kakaknya yang bernama Giri Dewata Kasmaya di Cirebon Girang, penguasa kerajaan Singapura. Selanjutnya, Bratalegawa membangun perkampungan Muslim dan menyebarkan agama Islam di sana, selain berdagang. Singapura adalah kerajaan bawahan Sunda Galuh, pemilik pelabuhan Muara Jati yang sudah ramai dengan lalu lintas dagang antar negara. Kisah Bratalegawa atau Haji Purwagaluh, adalah contoh bentuk proses masuknya Islam dari perdagangan dan perkawinan. Hubungan tersebut, dibuktikan dengan penemuan harta karun di perairan Cirebon, pada tahun 2004, oleh perusahaan asing, ditemukan artefak berasal dari era 5 dinasti Tiongkok, dari tahun 907 hingga tahun 960. Dari dinasti Lian hingga dinasti Zhou. Selain itu, terdapat artefak kerajinan gelas berasal dari kerajaan Sasanian, Persia, dan kristal peninggalan dinasti Fatimiyah tahun 909. Sayangnya, harta karun itu dilelang, karena milik perusahaan asing. Dalam bentuk pendidikan, di Pasundan Jawa Barat, yaitu dengan keberadaan Pondok Syekh Kuro di Karawang pada tahun 1416.
Di pondok ini Nyai Subang Larang anak Ki Gede Tapa atau cicit Prabu Bunisora belajar, kemudian menikah dengan Prabu Siliwangi. Selain itu terdapat Pondok Syekh Nurjati, di Pasambangan Jati yang berdiri tahun 1420. Di pondok ini, putra Prabu Siliwangi, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang belajar. Kelak, Rara Santang melahirkan putra yang bernama Sunan Gunung Jati. Dalam bentuk kesenian, media penyebaran Islam, dilakukan dengan pertunjukan wayang kulit, gamelan, tari, debus, seni kriya yang disisipi nilai-nilai ajaran Islam. Seperti yang dinarasikan sebelumnya, semua bentuk proses penyebaran tersebut, akan mencapai puncaknya jika usaha politis penyebaran Islam akhirnya bisa menguasai kekuasaan. Produk hukum penguasa, akan memudahkan segalanya. Di Pulau Jawa akhirnya, berdiri dua kerajaan Islam yaitu Demak dan Cirebon, yang proses berdirinya tentu keduanya berbeda. Satu-satunya Wali Songo yang menjadi raja atau sultan adalah Sunan Gunung Jati. Namun, Sunan Gunung Jati menjadi raja atau sultan, bukan dengan cara memisahkan diri atau melawan kerajaan induk yaitu Sunda Galuh. Kesultanan Cirebon yang didirikan Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430 atau versi lain tahun 1445, adalah bentuk pembagian adil Prabu Siliwangi terhadap putra-putranya, antara Cakrabuana dan Surawisesa. Serta usaha tugas Pangeran Cakrabuana membuka wilayah baru di Caruban Larang. Perlu diketahui bahwa, Prabu Siliwangi saat itu masih menjadi Raja Sindangkasih. Sindangkasih adalah kerajaan bawahan Sunda dan Galuh yang berada di wilayah Cirebon, bersama Japura dan Singapura. Dan ketiga kerajaan itu kemudian berada dalam naungan Kesultanan Cirebon. Artinya Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana mempersiapkan untuk itu. Jadi, sangatlah tidak mendasar ketika dongeng dan babat menceritakan permusuhan dan peperangan Prabu Siliwangi dan Cirebon. Adapun kerajaan bercorak Islam, hal itu bukanlah soft culture bagi kerajaan Sunda dan Galuh, sebab agama Islam sudah banyak dianut di lingkungan keraton Sunda Galuh. Prabu Siliwangi pun menikahi Subang Larang dengan cara Islam, meski tidak berkompeten juga mengatakan bahwa Prabu Siliwangi Islam, tidak ada yang dipertentangkan pada kemunculan kerajaan Islam Cirebon, sebab Cakrabuana adalah gabungan dua keturunan Sunda Galuh baik Prabu Linggabuana yang gugur di Bubat, maupun Prabu Bunisora. Hal ini berbeda dengan kemunculan Demak, darah Majapahit Raden Patah lahir dari istri Selir, keturunan ibu dari Tiongkok. Tentu menjadi perdebatan dalam lingkungan Keraton Majapahit. Perlindungan dan toleransi Prabu Siliwangi terhadap anak dan cucunya, yaitu Kian Santang di pedalaman Pasundan, Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati di pesisir, membuat Islam cepat berkembang. Pada tahun 1482, Prabu Siliwangi menjadi penguasa tunggal menggabungkan Sunda dan Galuh menjadi Pajajaran. Prabu Siliwangi tetap memperhatikan kemakmuran Cirebon, seperti yang tertulis di Prasasti Huludayuh Cikalang. Demikianlah kisah penyebaran Islam di Pasundan, Jawa Barat, semoga bermanfaat dan pengingat perjuangan leluhur Nusantara. Terima kasih. Salam.